7 akan mempresentasikan tentang konsep cash flow di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karina Melekananda, NIM 99, dan 3 teman saya. Yang pertama, Sulfania, NIM 50, Intan Nurjamilah, NIM 52, dan Neneng Nurul Hidayah, NIM 57. Hal yang pertama yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu identifikasi biaya. Tahapan ini dilakukan setelah mengidentifikasi masalah dan akan mendapatkan gambaran investasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berangkat ke tahap berikutnya adalah mengidentifikasi semua yang terkait dengan finansial, yaitu biaya dan manfaat. Dalam tahap ini, biaya langsung dan tidak langsung maupun manfaat tangible dan manfaat intangible harus dilakukan pengidentifikasian. Rencana kebutuhan dana atau biaya investasi. Ada 2 identifikasi biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung ini adalah biaya yang bersifat terbuka dan langsung sesuai dengan tujuan pada pengimplementasian sistem informasi baru pada perusahaan. Biaya tidak langsung ini belum terlihat di awal pengimplementasian sistem informasi baru. Biaya ini cukup sulit untuk ditentukan sasarannya atau objek biayanya. Lalu lanjut ke modal kerja. Modal kerja ini dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk menjalankan operasi-operasi dan dana sehari-hari. Dana yang telah dikeluarkan diharapkan dapat mengembalikan lagi modal perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan produk. Uang yang masuk dalam hasil penjualan produk tersebut digunakan untuk membiayai operasi selanjutnya. Modal kerja ini juga adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan atau dapat pula dimaksud sebagai dana yang harus disediakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Lanjut lagi ke rencana pembiayaan proyek. Salah satu karakteristik proyek adalah selalu menyerap biaya investasi yang relatif besar untuk pendanaan proyek tersebut. Pendanaan proyek biasanya dilakukan dengan cara konvensional, yaitu pendanaan dengan modal sendiri dan hutang jangka panjang dengan suatu komposisi tertentu. Salah satu kendala yang dihadapi adalah karakteristik dari masalah masing-masing sumber pendanaan. Maka diperlukan suatu analisis untuk menilai komposisi pendanaan yang baik. Perencanaan yang paling tepat untuk mendapatkan rekayasa pendanaan yang optimal adalah dengan penerapan project financing. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat cash flow atau arus kas. Manfaat cash flow sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan. Adanya cash flow adalah perusahaan dapat mengetahui seperti apa kemampuan yang dimilikinya melalui sebuah laporan kas. Dengan begitu, perusahaan akan memiliki gambaran mengenai seberapa jauh perusahaan tersebut berkembang serta seberapa banyak kas yang mampu dihasilkannya. Yang kedua yaitu mengetahui kemajuan operasional. Perusahaan mampu mengetahui kemampuannya sendiri tentang operasional perusahaan. Perusahaan dapat memiliki gambaran mengenai seberapa bagus perusahaan tersebut dalam menjalankan operasionalnya. Salah satu contohnya adalah pembayaran gaji karyawan. Yang ketiga yaitu mengetahui keuntungan perusahaan. Arus kas bagi perusahaan adalah dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui seberapa banyak keuntungan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Semua perusahaan maupun badan usaha lainnya pasti berjalan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dengan persentase yang berbeda-beda. Maka dari itu, ketika perusahaan tersebut hendak mendapatkan informasi seberapa banyak atau
berapa persen keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut bisa dilakukan melalui arus kas. Perusahaan akan memperoleh informasi tentang berapa laba bersih yang berhasil dihasilkan. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut malah tidak menerapkan atau tidak memiliki laporan arus kas, maka sudah pasti perusahaan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang berapa keuntungan yang berhasil diperoleh. Dan yang keempat yaitu pengambilan keputusan perusahaan. Dengan mengetahui cash flow yang disusun secara sistematis dan berurutan dari setiap transaksinya, maka hal ini bisa menjadi sebuah pedoman tentang seperti apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh perusahaan tersebut. Kebutuhan dana. Kebutuhan dana ini merupakan ketersediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan suatu kelancaran proses produksi. Nah, untuk melakukan pengalokasian kebutuhan dana ini agar efektif dan efisien, ada 3 tahapan. Yang pertama, beberapa jumlah dana yang mencakupi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, dari mana kebutuhan dana yang mencukupi. Yang ketiga, bagaimana cara memenuhinya. Terus ada cara pemenuhan kebutuhan dana. Ada beberapa hal yang penting, yaitu yang satu, pengelompokan aktiva. Yang kedua, dilihat dari likuiditas, solvabilitas maupun rentabilitas perusahaan. Yang ketiga, dilihat dari pertimbangan kekuasaan perusahaan. Selanjutnya yaitu sumber dana. Sumber dana ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber dana intern atau internal dan sumber dana ekstern atau eksternal. Untuk sumber dana intern ini sumber dana yang berasal dari perusahaan itu sendiri sebagai pembelanjaan item perusahaan sendiri. Sedangkan untuk sumber dana ekstern merupakan bentuk pembelanjaan ekstern yang artinya pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari luar hasil perusahaan. Aliran kas atau yang biasa disebut dengan cash flow merupakan sebuah bentuk laporan yang berisi tentang pencatatan atau rincian dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Nah, transaksi tersebut bisa berupa pemasukan maupun pengeluaran dari suatu usaha yang dijalankan. Nah, untuk jenis-jenis dari aliran kas ini yaitu ada 3. Yang pertama, arus kas operasional atau operational cash flow merupakan aliran kas yang diperoleh dari kegiatan usaha perusahaan, yakni meliputi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan secara real. Nah, namun dalam hal ini itu kaitannya dengan kegiatan operasional. Operational Cash Inflow atau OCIF meliputi penerimaan hasil penjualan tunai, hasil pengumpulan piutang, dan penerimaan laba perusahaan. Nah, sementara untuk Operational Cash Outflow atau OCOF merupakan biaya-biaya produksi dan biaya-biaya operasi dari suatu perusahaan. Nah, untuk contohnya di sini ada pencatatan aliran kas operasional harian pada PT Jujur Tanpa Dusta tanggal 5 bulan Januari tahun 2020. Nah, di sini bisa dilihat bahwa perkiraan OCIF yakni operational cash inflow itu berupa penerimaan penjualan dan juga penerimaan utang. Sementara untuk operational cash outflow itu berupa biaya produksi dan biaya operasi perusahaan seperti yang tertera pada tabel, yakni pembayaran gaji, pembayaran telepon, kemudian ada biaya penjualan, pembelian bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya hutang pemasok. Kemudian yang kedua ada aliran kas pendanaan atau financial cash flow yang merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.
Aliran kas pendanaan meliputi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pendanaan. Sama halnya seperti operasional, aliran kas pendanaan ini terdapat financial cash inflow juga financial cash outflow. Nah, financial cash inflow ini meliputi penerimaan modal dari sumber modal sendiri maupun dari sumber modal asing yang berupa pinjaman atau kredit. Sementara untuk financial cash outflow meliputi biaya-biaya yang timbul karena adanya tambahan modal. Nah, untuk contohnya bisa dilihat arus kas dari aktivitas pendanaan, yakni meliputi tambahan setoran modal dan kepentingan pengendalian saham, treasury di entitas anak. Ada juga penerimaan pinjaman, penerimaan surat berharga yang diterbitkan, pembayaran pinjaman, dan seterusnya. Yakni yang ketiga ada aliran kas investasi atau investment cash flow yang merupakan perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Investment cash flow meliputi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Terdapat dua jenis sama seperti operasional dan pendanaan, yakni ada investment cash inflow, ada investment cash outflow. Cash inflow yakni meliputi penerimaan yang berasal dari aktivitas investasi perusahaan pada aktiva tetap dan investasi pada surat-surat berharga, seperti penerimaan berupa dividen atas saham, bunga, obligasi, dan capital gain atas penjualan aktiva tetap dan penjualan saham. Sedangkan investment cash outflow meliputi sejumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli aktiva tetap dan surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Nah, jadi kalau inflow itu berupa penerimaan, sedangkan untuk outflow itu berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nah, untuk contohnya itu adalah perolehan atau penjualan aktiva tetap dan investasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.